Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau duduk diam dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau menyendengkan telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat memahami kebenaran firman-Mu dan memampukan kami untuk mentaati perintah-perintah-Mu serta melakukannya dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari tiga hal yang sangat penting dari 1 Korintus 13 ayat 13. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apakah arti iman dan fungsi iman bagi kehidupan orang Kristen? Yang kedua, apa arti pengharapan dan kegunaan atau fungsi pengharapan dalam kehidupan orang Kristen? Mengapa iman dan pengharapan begitu penting bagi kita? Yang ketiga, mengapa di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 disebutkan bahwa yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita mempelajari satu persatu dari bagian firman ini. Pertama, iman. Iman adalah sarana anugerah Allah atau sarana keselamatan yang Allah anugerahkan kepada setiap orang Kristen. Allah memulai segala sesuatu di dalam diri kita dengan menganugerahkan iman percaya kepada Yesus Kristus. Kepada kematian Yesus, pada kebangkitannya, dan juga kepada kenaikannya, serta juga akan datangnya Yesus yang kedua kali. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Melalui iman kita dapat meresponi anugerah Allah, sehingga kita dapat menerima dan dapat percaya kepada segala rencana dan karya Allah. Tanpa iman tidak mungkin seseorang dapat percaya kepada Allah dan firman-Nya. Iman adalah bukti utama bahwa kita telah percaya kepada Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus adalah bukti utama bahwa kita telah memiliki Roh Kudus. Iman adalah bukti bahwa kita telah memiliki Allah dan telah memiliki pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Iman adalah bukti bahwa kita telah memiliki keselamatan yang kekal. Ibrani 11 ayat 1 menegaskan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman itu kita dapat mempercayai Allah yang tidak kita lihat. Oleh iman itu kita dapat percaya kepada Allah Tritunggal dan kepada seluruh janji-janji dan rencana Allah di dalam kebenaran Alkitab. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman juga berfungsi agar kita sanggup mengandalkan Allah di dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang sulit. Iman begitu penting artinya dan perannya dalam kehidupan orang Kristen. Yang kedua, mengenai pengharapan. John Maxwell pernah berkata, "If there is hope in the future, there is power in the present." Jika kita memiliki pengharapan tentang masa depan, kita juga akan memiliki kekuatan di saat ini. Roma 8 ayat 24 dan 25 berkata demikian.
sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Alkitab dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sana Allah memberikan ribuan janji-janji perlindungan, janji penyertaan, janji-janji berkat dan keselamatan sejak Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Ketika Allah memberikan janji rancangan damai sejahtera kepada orang Israel di negeri Babel, adalah supaya mereka memiliki kekuatan dan pengharapan selama mereka tinggal di sana selama 70 tahun. Dengan janji dan rancangan damai sejahtera itu, mereka senantiasa memiliki pengharapan dan senantiasa dikuatkan dalam menghadapi segala keadaan-keadaan yang sulit. Dalam Ibrani 6 ayat 19 disebutkan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan sejati di dalam Kristus membawa kita kepada pertemuan dengan Allah. Pengharapan itu akan menuntun kita untuk fokus kepada tujuan akhir dari iman kita, yaitu kepada keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Pengharapan itu akan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi masa-masa yang berat dan di dalam masa-masa yang sulit. Adanya pengharapan yang besar akan melindungi hati dan pikiran kita terhadap keraguan-raguan, terhadap ketidakpastian, dan terhadap godaan-godaan duniawi, godaan-godaan daging atau godaan-godaan dari setan. Karena saat ini kita juga sedang menghadapi banyak sekali kesulitan dan tantangan. Namun kita memiliki penghiburan. Kita memiliki janji-janji perlindungan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Pengharapan itu begitu penting. Jika orang Kristen tidak memiliki pengharapan, ia akan menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kepastian dalam hidupnya. Yang ketiga, kasih. Saya bacakan lagi 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa kasih menjadi yang paling besar dibanding iman dan pengharapan? Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih adalah sifat Allah, sehingga tidak ada yang lebih besar dari Allah. 1 Yohanes 4 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasihlah yang menggerakkan hati Allah untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Kasih Allah juga yang menggerakkannya untuk rela mengaruniakan Yesus Kristus hingga mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kasih itulah yang membuat kita dapat memahami kasih Allah yang besar itu. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih Allah diberikan kepada kita agar kita sanggup merasakan dan mengalami serta meresponi kasih Allah dengan tepat dan benar. Ada ayat yang sangat indah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah menyatakan kasih-Nya dalam bentuk pengampunan atas semua dosa-dosa kita di dalam kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah memberi perlindungan, pertolongan, pemeliharaan yang sempurna dengan segala janji-janji berkat rohani dan jasmani yang sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab.
Itu sebabnya dikatakan bahwa di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan, dan kasih Allah melenyapkan segala ketakutan kita. Kasih Allah dapat menghilangkan segala bentuk ketakutan kita terhadap hal apapun yang terjadi di dalam dunia ini, karena kasih Allah telah sempurna diberikan kepada kita. Kasih Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Kasih Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan kita. Kasih Allah akan menyertai kita hingga kita mendapatkan pengharapan Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, dapatkah kita memisahkan antara iman dari pengharapan dan kasih? Tentu saja tidak, karena ketiga-tiganya dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan ketiga-tiganya berperan dan berfungsi bersama-sama dalam kehidupan kita. Apakah peran iman dan pengharapan menjadi berkurang atau kecil? Tentu saja tidak. Iman adalah sarana keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Peran iman sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Tanpa iman kita tidak akan mungkin meresponi kasih Allah, dan tidak akan mungkin mengenal serta mengasihi Allah. Pengharapan juga sangat penting, karena Allah akan menggenapi segala janji-janjinya dan kita berharap kepada semua janji yang akan digenapi itu. Pengharapan adalah kekuatan dan penghiburan yang Allah berikan kepada kita di dalam menghadapi segala situasi yang sulit dan berat. Iman dan pengharapan tidak akan ada tanpa kehadiran kasih Allah. Allah adalah pribadi yang mengaruniakan kepada kita segala sesuatu, dan Allah adalah yang terbesar di dalamnya. Lalu mengapa kasih menjadi yang terbesar dibanding iman dan pengharapan? Dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9 Paulus berkata, "Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna." Berbagai karunia dan talenta yang Allah berikan kepada kita akan berakhir, namun kasih Allah tidak akan berkesudahan. Allah telah memberikan kasih yang kekal kepada kita semua. Selain itu, Paulus juga sedang menekankan esensi dari kasih yang harus ada di dalam semua tindakan iman, di dalam semua pelayanan, dan dalam semua perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen. Rasul Paulus berkata, tanpa kasih semua pelayanan dan perbuatan-perbuatan baik orang Kristen adalah sia-sia dan tidak berguna. Ada saatnya kita mengalami kesulitan dan pergumulan berat. Perasaan kita lemah dan pikiran kita terganggu oleh masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Namun ingatlah bahwa Allah sudah memberikan iman, pengharapan, dan kasih yang sempurna. Iman, pengharapan, dan kasih, tiga-tiganya dianugerahkan Allah bagi kita, agar kita sanggup menjalani hidup yang penuh makna dan rasa syukur. Dan agar kita memiliki kehidupan yang penuh semangat, serta memiliki keyakinan penuh akan masa depan yang luar biasa, yang indah dan ajaib di dalam Yesus Kristus. Ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih, diberikan kepada setiap orang Kristen agar sanggup menghadapi segala keadaan dan juga akan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan sebagaimana dikehendaki Allah bagi setiap orang Kristen. Mari kita bersyukur untuk iman, pengharapan, dan kasih yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dengan luar biasa. Mari kita menghidupi iman yang teguh serta fokus dalam pengharapan kekal yang Allah sediakan bagi kita. Dan mari kita mengasihi Allah dengan segenap hidup kita dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Allah yang Maha Baik kepada kami semua.
Kami bersyukur untuk anugerah iman yang telah Allah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pengharapan yang mulia dan kekal yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih Allah yang begitu ajaib dan limpah yang dianugerahkan kepada kami. Kiranya ketiga hal yang Allah limpahkan kepada kami ini boleh meneguhkan iman kami hari lepas hari. Ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, dan godaan-godaan, kiranya kami tetap setia hidup di dalam ketaatan dan kekudusan, karena Engkau sudah mengaruniakan iman, pengharapan, dan kasih itu. Kiranya kami terus bertumbuh dan taat kepada Engkau. Ajarlah kami mempraktekkan iman kami, dan agar kami mengandalkan pengharapan yang kekal itu. Ajar kami mensyukuri kasih-Mu dan mempraktekkan kasih itu kepada Engkau dan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.